Oke, bismillahirrahmanirrahim. Statistik lanjut pertemuan 10 dengan pengujian hipotesa. Jadi nggak pakai lama. Jadi di sini ada hipotesa. Di sini ada 3 uji ya. Ada uji dua pihak, uji pihak kanan sama uji pihak kiri. Gampangnya kalau uji dua pihak itu dia sama dengan tidak sama dengan. Kalau nama uji pihak kanan dia lebih dari. Pokoknya yang HA-nya itu lebih dari. Kalau pihak kiri HA-nya kurang dari. Kalau H-nya itu lebih dari, berarti H0 itu berlawanan ya, kurang dari sama dengan. Kalau H-nya itu kurang dari, berarti H0 lebih dari sama dengan. Udah gitu ya gitu doang. Hipotesa ada 3, tuh 2, 3. Di sini kita pakai, jadi ada 2, ada statistik yang uji sama yang proporsi. Nah, kita yang statistik uji dulu. Di sini ada sampel, jadi dia ada 2 sampel. Ada sampel besar sama sampel kecil. Kalau sampel besar itu yang N kecilnya lebih dari 30. Yang dimana berarti dia dimulai dari 31 ke atas. Kalau sampel kecil itu yang N-nya kurang dari sama dengan 30, berarti dia dari 30 sampai ke bawah. Nah, itu kita pakai sampel yang kecil. Kalau sampel gede, sampel besar maksudnya, nah dia ada dua metode lagi nih. Di sini kalau dia N sama N gede sama N kecil itu ada, pakai rumus ini. Kalau N gedenya itu nggak ada, pakai rumus ini. Sama kayak di sampel kecil. Kalau dia N gede sama N kecilnya ada, pakai rumus ini. Karena di sini pakai N gede, N kecil tuh. Kalau N gedenya itu nggak ada, pakai rumus ini karena dia pakai N kecil doang. Nah, selanjutnya itu kita kriteria keputusan. Nah, di sini ada keputusan N lebih dari 30 sama N kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini gampang banget. Jadi kalau kita pakai uji dua pihak, itu pakai rumus ini, Z sama dengan 1 kurang alfa per 2. Kalau kita pakai uji pihak yang kanan atau yang kiri, kita pakai yang ini, Z sama dengan 0,5 dikurang alfa. Kalau kita pakai yang N kurang dari sama dengan 30, berarti pakai sampel kecil, kita pakai ini, rumus T, tabel T. T-nya itu adalah T alfa DF dikurang T alfa N kurang 1, gitulah pokoknya. Nah, di sini selanjutnya ada nomor 4. Di sininya ada pokoknya ada jika-jikanya dah. Nah, di sini kita ada 1 2 3. Nah, di sini khusus pakai yang uji dua pihak, ini pakai yang ini. Terus yang di sini khusus pakai uji pihak kanan. Sini khusus yang uji pihak kiri. Udah. Kalau kita di soal kita pakai uji dua pihak pakai yang ini udah. Tulis aja ini. Ini cuma ditulis ulang aja sih. Nah, jadi kalau kita pakai uji pihak kiri pakai yang ini, pihak kanan pakai ini. Masuk ke contoh soal. Ada contoh soal misalnya kayak gini. Jebret dapat hasilnya X bar mu N sigma sama alfa. Nah, di sini ada pengertiannya. Di sini ada N itu adalah sampel, X bar itu rata-rata sampel, mu-nya itu rata-rata populasi. Sigmanya adalah standar deviasi dan alfanya adalah taraf signifikan. Pokoknya kalau ada yang kata-kata yang begini itu udah masukin aja, gampang. Nah, setelah kita dapat diketahuinya, kita langsung jawab. Di sini kita pakai 5 metode ya. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, untuk yang tahapan pertama kita cari dulu nih HA-nya itu kita di soalnya kita kalau pengen cari tahu nih HA-nya itu dia uji dua pihak kanan apa pihak kiri, dilihat dari yang sini. Di sini di soal kita lihat dengan menggunakan taraf signifikan, ujilah dengan bahwa rata-rata berat badan penduduk di desa makmur ini tidak sama dengan. Nah, berarti pokoknya kalau ada kata ujilah, apakah itu udah HA-nya. Ini udah jelas banget tidak sama dengan. Pokoknya kalau nggak ada yang keterangan kurang dari atau lebih dari, itu udah pasti banget tidak sama dengan. Ini karena dia ada keterangan tidak sama dengan aja, dia udah gampang banget. Jadi dia tidak sama dengan pakai yang uji pihak 2. Nah, selanjutnya kita cari sampelnya. Di sini kita karena di N-nya itu adalah 30, dimana dia N-nya kurang dari, kita pakai sampel kecil. Nih, sampel kecil kan N kurang dari sama dengan 30. Pakai sampel kecil karena dia nggak ada N gede, kita pakai rumus yang nggak pakai N gede di sini. Ini rumusnya. Kita taruhlah di sini jebret di sini kan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja, dapatlah minus 1,093 gitu. Nah, nomor 3 itu kita pakai metode yang ini. Karena kita kurang dari sama dengan 30, jadi pakai yang ini rumus ini. Nah, tinggal masukin aja sih ini alfanya 0,05, N-nya itu kan tadi 30 dikurang 1 29. Nah, di sini T 0,05,29 kita cari di tabel T-nya. Nah, di sini tabel T. Kita lihat karena tadi kita pakai uji dua pihak, ini kan uji satu pihak ada dua pihak. Nah, kita cari di sini. Pokoknya kita cari yang ini kan 0,05,29 berarti di sininya 0,05 mana nih? Oh, ini kita dua pihak pakai yang ini sama 29 sama yang ini. Dapatlah ini 2,045. Taruh kita bikin gambarnya gitu kan. Nah, karena kita pakai awalnya itu pakai
pakai uji dua pihak, jadi kita pakai yang ini, gambaran ini. Pokoknya kalau uji dua pihak itu kiri kanan diarsir, kalau uji pihak kanan doang diarsir, kalau uji pihak kiri kirinya doang diarsir. Udah, itu udah pasti. Pokoknya arsiran ini sesuai dengan pakai apa kita di nomor 1 tuh. Pakai uji apa gitu. Nah, udah dapet karena nih nilainya. Pokoknya yang diarsir itu nilainya si T-nya. Ini sebenarnya T hitung ya. Nomor 2 itu hitung. T hitung atau Z hitung. T hitung itu minus 1,093. Bukan T hitung tapi si tabel T-nya. Nilai dari tabel kita masukin ke dalam diagram. Nah, karena kita pakai uji dua pihak jadi kiri kanan harus imbang. Di sini plus 2,045, paling kirinya itu minus 2,045. Nah, setelah itu kita masukin si nilai ini. Nah, nilai minus 1,093 itu di mana? Tengahnya 0, berarti otomatis ada di kiri. Tapi dia tidak di dalam arsir, karena dalam arsir itu adalah minus 2, sedangkan ini minus 1. Di bawah dari minus 2, berarti dia kanan dari minus 2, kiri dari 0 di sini. Bukan yang di arsir, di wilayah arsir. Jadi kita harus ini. Intinya gampangnya, bentar deh. Nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita pakai ini seperti yang gue bilang. Kalau pakai uji dua pihak pakai aja nih, masukin sini, kita taruh jebret jadi di sini. Nah, untuk kesimpulannya kalau misalnya dia di luar dari yang diarsir itu dia diterima. Kalau dia di dalam arsir itu ditolak. Udah, sesederhana itu. Karena di luar arsir tuh, nggak di dalam yang garis-garis, berarti dia diterima. Mana nih? Sebut sama dengan diterima tuh, diterima. Udah gitu. Nah, untuk nomor 2-nya kita dapatlah, kita pakai ini ya, sama kayak tadi. Ini ada n x bar mu. Nah, beda kita pakai uji pihak kanan. H-nya kan lebih dari, berarti pakai uji pihak kanan. Nomor 2-nya kita pakai, ini karena dia lebih dari, n-nya kan lebih dari. Tadi kan sebelum kita kan kurang dari nih. Kurang dari, ini pakai sampel kecil, kita pakai sampel besar. Nah, di sini karena nggak ada n gede, makanya kita pakai n yang ini. Ini kan kita di sampel besar nih. N-nya lebih dari 30, katanya n-nya tadi 100-an. Nah, kita pakai yang ini karena nggak ada n gede. Nah, setelah udah kita masukin jebret dapat 2,022. Terus di sini tabel Z-nya itu rumusnya kita karena pakai yang kanan, uji pihak kanan nih, kita pakai yang ini. Z sama dengan 0,5 dikurang alfa. Nah, dapatlah 0,45. 0,45 dicari di tabel Z. Gimana caranya? Begini. Nah, di sini 0,45. Jadi kita bingung 0,45 itu 0,45 berapa, Bang? Gitu. Jadi sini 0,45 aja. Jadi yang mendekati 0,45 itu ada 0,45. Itu kalau 0,45 berarti 0,4500 gitu. Di sini ada 0,4505, 0,4595. Ini kan bedanya sama-sama 5. Ini 95 sama 05 kan beda. Ke 4500 kan beda 5. Jadi dua-duanya kita ambil. Terus di sini ini dia 0,44945 itu kemana? Dia 1,6 sama 4. Sama yang 0,4505 itu kemana? Dia 1,6 juga ke berapa tadi? 5. Jadi 1,64 ditambah 1,65 terus dibagi 2. Nah, itu hasil jawabannya. Karena ini ada dua nilai yang sama-sama memiliki kedudukan yang sama gitu, yang kuat. Jadi dicari nilai tengahnya aja, habis itu ditulis. Nah, setelah dicari nilai tengahnya dapatlah 1,645. Nah, udah. Seperti biasa yang tabel Z itu ditulis dulu yang diarsir. Karena kita pakai uji pihak kanan, jadi yang diarsir itu yang paling kanan banget gitu. Nah, terus di sini Z-nya itu 2,022. Di mana dia lebih gede dari tabel Z, berarti dia di sebelah kanannya dari yang kanan gitu. Bingung enggak tuh? Enggak. Jadi dia ada di dalam yang arsir. Ingat kata gue sebelumnya, kalau arsir itu berarti ditolak. Udah tinggal ikut-ikutin aja. Di sini karena kita pakai uji pihak kanan, udah tinggal masukin aja sama. Jadi ditolak, mantap bro. Nah, ini proporsi ya, tadi kan yang uji statik. Nah, di sini proporsi bedanya cuma ada di enggak deng, tadi bukan statistik uji. Pokoknya tadi yang apa gitu. Pokoknya yang proporsi. Bedanya ada di statistik uji doang. Kalau di sini kita pakai pi. Tuh, pi. Nah, sama kayak tadi ini, kalau ada n gede sama n kecilnya ada pakai ini, kalau n gedenya nggak ada pakai ini. Terus kalau yang sampel kecil sama juga, dia n kecil lah kurang dari 30 nih. Kalau yang besar n kecil lebih dari 30. Kalau yang ada n gedenya pakai yang ini, nggak ada pakai ini. Nah, sini gue akan kasih contoh soal, lebih ke soal latihan sih. Tapi gue jelasin gitu. Di sini ada soal gitu. Contohnya soal, terus kita udah dapet nih kan jebret diketahuinya. Dia ada x, n, pi sama akma alpha di sini. Nah, x itu selalu lebih kecil dari n. Udah ingetin itu.
Di sini kita cari dia keterangannya di soal, oh ternyata dia sama dengan tidak sama dengan H-nya. Oh, berarti kita pakai uji dua pihak. Nah, kalau di sini kita bukan dari yang tadi ya, yang rumus dari yang ini. Bukan yang ini, tapi kita lihat yang proporsi. Karena udah ada pi. Pokoknya kalau pi itu proporsi. Nah, karena itu dia n-nya tadi 38 berarti lebih besar dan enggak ada n gedenya, kita pakai ini. 38 enggak sih benar tadi? N-nya 143 coy, gede banget. 143. Nah, kita pakai yang tadi. Di sini kita masukin dapat minus 2,951 minus. Nah, di sini tabel Z-nya dapatlah 0,475. Kita cari di tabel Z 0,475 dapatlah 1,96. Nah, di sini karena uji dua pihak jadi kiri kanan diarsir, terus kita masukin nih yang 0,475 1,96-nya. 1,96 itu ternyata ada di kanannya dari 0 tapi di kirinya dari 2,951, jadi di luar dari arsir. Kenapa begitu? Karena ini kan 0 ke 2951 kan kosong. Terus dari jarak sini ke depan itu 2,95. Ini mana itu diarsir. Nah, otomatis berarti kan di bawahnya dari 2,951 itu kan gak diarsir. Berarti wilayahnya milik si dari 0 ke 1,96. Gitulah kurang lebih. Kriterianya tinggal ngikutin yang tadi sama kalau dia di luar arsir jadi dia diterima. Mantap.